Daguwa memukul mata Kuga hingga pecah dan membakar Kuga hidup-hidup. Halo semuanya, balik lagi di channel Umam kan? Nah, jika kemarin kita sudah membahas semua tentang suku Grongi, dari nama, kasta, dan juga bentuk-bentuk mereka yang tidak pernah ditampilkan di layar kaca. Kali ini, kita akan membahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi untuk sang ketua suku Grongi, yaitu Endaguwa Zeba. Untuk sejarah dari suku Grongi ini, teman-teman bisa menonton video di pembahasan SIC Hero Saga Kamen Rider Kuga atau Kuga Purba ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan Endaguwa Zeba. Sebelumnya bantu saya untuk mencapai 50.000 subscriber agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, dan yang pastinya nanti akan saya adain giveaway SAEV Guard jika ini tercapai. Oke, kita lanjut. Endaguwa Zeba adalah pemeran antagonis utama dalam serial Kamen Rider Kuga. Dia adalah pemimpin dari para Grongi, suku yang menjadi musuh utama umat manusia dan Kamen Rider Kuga. Daguwa adalah Grongi pertama yang muncul pada serial ini dan diberi nama Unidentified Life Form nomor 0 ataupun 0 oleh para polisi. Pada episode pertama, kemunculannya sangat misterius hingga berupa siluet rambut acak-acakan dan panjang, menambahkan kesan mistis untuk karakter yang satu ini. Ditambah lagi, terornya yang membunuh semua arkeolog menambah pembuka episode ini menjadi mencekam dan menyeramkan. Endaguwa Zeba adalah Grongi dari kasta tertinggi, yaitu N, kasta seorang pemimpin, dan memiliki nama Daguwa, sedangkan Z adalah nama yang diberikan oleh setiap Grongi yang menjadi pemimpin. Daguwa adalah Grongi bertipekan serangga, bisa dilihat dari bentuk final formnya dan nama akhirnya yaitu Ba. Makanya namanya adalah Endaguwa Zeba. Kematian 152 Grongi. Diceritakan, polisi menemukan banyak mayat korban pembunuhan sadis di berbagai tempat di kota Nagano. Semua korban memiliki tato yang serupa dengan Grongi. Dan setelah diotopsi, ternyata struktur tubuh para korban ini mirip dengan Grongi-Grongi yang pernah diotopsi oleh Dr. Tsubaki. Oke, gimana caranya Tsubaki bisa mengotopsi Grongi? Jadi setiap Grongi yang meledak karena serangan Kuga, serpihan tubuhnya akan dipungut oleh pihak kepolisian untuk nantinya diteliti lebih lanjut lagi. Makanya para korban-korban ini memiliki struktur tubuh yang mirip dengan para Grongi yang sudah diotopsi sebelumnya. Pihak polisi pun mencari tahu siapa yang telah membunuh para Grongi ini. Hingga pada akhirnya, di salah satu tempat pembantaian, ada tanda simbol yang mirip dengan Kuga tapi memiliki 4 tanduk yang merujuk ke nomor 0 ataupun 0. Hingga pada akhirnya penelusuran ini semakin mengerucut dengan saksi mata yang melihat nomor 0 di Nagano dan informasi dari Ichijo dan Godai yang mereka dengar dari Grongi lainnya bahwa nomor 0 yang memiliki nama Daguwa lah yang membunuh para Grongi tadi. Keseluruhannya Daguwa berhasil membunuh 152 Grongi termasuk Goma dan juga Jazio. Kapan Daguwa membunuh mereka? Pada episode 30-an, dan yang paling jelas ada di episode 38 atau 37, ada scene di mana Daguwa membantai manusia dan melempar mereka ke dalam lubang besar. Darah di mana-mana dan ada siluet Daguwa berjalan di lokasi kejadian. Kenapa mereka dibangkitkan kalau pada akhirnya mereka dibunuh? Konon katanya, Daguwa tidak menyukai Grongi yang lemah dan tidak berguna, yang tidak memiliki niat atau tujuan untuk menaikkan levelnya, dan juga Daguwa tidak menyukai Grongi lain yang menggunakan kekuatannya tanpa seizin dia dan hanya untuk kepentingan diri sendiri, seperti yang terjadi pada Sugomagu yang memasukkan serpihan kekuatan Daguwa ke tubuhnya dan ingin menantangnya. Alhasil, Daguwa sangat mudah menemuinya dan membunuhnya dalam hitungan menit. Daguwa juga membunuh Nu Jaziore, pembuat senjata dan atribut untuk suku Grongi yang sedang memainkan game Gegeru. Oke, kenapa dia dibunuh? Cerita sedikit tentang Nu Jaziore menyamar sebagai pria parubaya berjubah hitam, mengenakan kacamata hitam,
Jazio berhasil tetap bersembunyi dengan keberadaannya yang tidak diketahui polisi sambil membuat barang-barang yang nanti akan digunakan oleh suku Grongi. Dengan bantuan Goma, Jazio mendapatkan potongan armor Daguba yang dibuang untuk menciptakan sarana bagi Grongi agar mereka memiliki kemampuan yang sama dengan Daguba dan juga Kuga, sehingga mereka yang ada di dalam game dapat mempertahankan diri saat melawan Daguba nantinya. Pada akhirnya, Jazio dibunuh oleh Daguba saat dia telah menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya, potongan baju Zira Daguba? Tenang, nanti akan kita bahas, jadi simak aja videonya tanpa di skip ya. Nah, karakteristik dari Daguba ini adalah dia sangat menikmati pertempuran dan membenci kepada orang-orang yang lemah. Itulah alasan kenapa Daguba tidak menyerang Kuga saat dia masih dalam bentuk growing formnya. Daguba menilai Kuga sebagai tantangan yang hanya untuk menghibur dirinya dan bersenang-senang dengan tujuan adalah untuk memastikan rencananya berjalan dengan baik, yaitu menciptakan kekejaman kepada manusia di atas perjuangan rasa kemanusiaan yang Kuga tunjukkan, sebagaimana sebaliknya yang dilakukan oleh para Grongi kepada setiap manusia. Bahkan setelah pertarungan antara Amazing Mighty melawan Daguba, Daguba masih memberi ampun dan kesempatan kepada Kuga untuk menjadi lebih kuat lagi, agar dapat melawannya secara seimbang. Padahal La Balva ataupun Barba sudah memperingatinya untuk segera menghabisi Kuga dan langsung ke tujuan utama Grongi. Tapi Daguba tidak menghiraukannya dan tetap menanti Kuga agar bisa menjadi kuat dan mengalahkan Kuga dalam bentuk terkuatnya si Kuga ini. Ya, simpelnya Daguba menyukai lawan yang kuat sama seperti dia. Apa tujuan Daguba yang sebenarnya? Pada episode akhir, Barba bertemu kembali dengan Ichijo. Ichijo menanyakan tentang apa itu kegelapan tertinggi, dan Barba pun menjelaskan bahwa Linto akan menjadi seperti kami, yaitu Grongi. Ya, hanya itu saja informasi yang didapatkan dari si Barba ini. Sebelum pada akhirnya Ichijo mengejar Barba dan menembak mati wanita ini. Ada sedikit hal yang menarik di sini. Sebelum kematiannya, Barba mengatakan dengan bahasa Grongi bahwa dia tertarik dengan Ichijo dan berharap suatu hari nanti dapat bertemu kembali dengan dia. Dan Barba pun jatuh ke laut dan mati. Barba ini karakter favoritku sih sebenarnya di serial Kamen Rider Kuga ini. Entah kenapa cantik aja sih kalau menurutku. Tapi mungkin gak sih kalau ceritanya pada zaman Riku dulu ada orang yang mirip dengan Ichijo dan ada hubungan dekat dengan si Barba ini. Itu kenapa Barba tidak pernah membunuh Ichijo walaupun kesempatannya sangat besar sekali untuk dibunuh dari awal filmnya, ya gak sih? Ya kan? Oke, kembali ke tujuan Daguba. Kegelapan tertinggi. Linto akan menjadi seperti Grongi. Sepertinya cerita di alternatif Kuga pada film Decade menjadi petunjuknya, yaitu Engamio Zeda dapat merubah manusia menjadi Grongi. Mungkin ya. Tujuannya si Daguba ini sama seperti Gamio, yaitu merubah manusia menjadi Grongi. Dan itu jika dia sudah berhasil membunuh Kuga. Kan ceritanya Daguba masih ingin bersenang-senang kan, sebelum dia menuju ke kegelapan tertinggi. Jadi relate aja sih dengan perkataan Barba, yaitu merubah Linto menjadi seperti kami atau Grongi. Ya, kemungkinan Daguba memiliki kemampuan yang sama seperti Gamio, bisa merubah manusia menjadi Grongi. Itulah kegelapan tertinggi. Oke, kita bahas sedikit tentang Engamio Zeda, yaitu ketua suku Grongi yang memiliki wujud seperti serigala. Engamio Zeda tidak ada hubungannya dengan Grongi atau Kuga pada serial Kamen Rider Kuga. Jadi bisa dibilang ini adalah versi dari universe yang lain. Gamio Zeda sendiri menyebut dirinya sebagai orang dari dunia lain pada film Decade. Dia sendiri mengatakan hal seperti itu dan juga mengatakan kepada Decade bahwa kau juga bukan dari dunia ini. Makanya Gamio di sini menolak untuk dibangkitkan karena dia seharusnya tidak pernah dihidupkan kembali. Gamio memiliki kekuatan untuk menggunakan miasmic aura untuk mengubah setiap mayat manusia menjadi Grongi. Dia dapat melayang dan melepaskan api bermuatan listrik dari tangannya. Nah, Gamio sendiri dihancurkan oleh Kuga dan Decade dengan serangan kombonya. Intinya tidak diketahui apakah si Gamio ini adalah pemimpin sebenarnya dari Grongi di dunia Kuga yang versi ini. Jika Engamio Zeda tidak merasa bahwa dia bukan pemimpin dari suku ini,
Lantas dia dari dunia yang mana? Dan juga siapa pemimpin Guronggi sebenarnya di dunia Kuga versi Decade ini? Nah, untuk Gamio Zeda pada awalnya memiliki konsep bentuk seperti ini, hingga pada akhirnya yang digunakan menjadi seperti tetap memiliki rambut yang dikuncir ya. Oke, jadi itu tentang En Gamio Zeda. Kita lanjut untuk Daguba Zeba. En Daguba Zeba memiliki 3 perubahan. Pada majalah SIC Hero Saga, bentuk yang pertamanya adalah imperfect atau bentuk tidak sempurna. Dalam bentuk tidak sempurnanya ini, Daguba memiliki wujud raksasa dengan rambut gondrong seperti Pak Wowo dan memiliki otot yang kekar, cukup lumayan menyeramkan di bentuk yang seperti ini. Pasti teman-teman merasa aneh kan? Kenapa wujud raksasa ini justru bukan bentuk sempurnanya, melainkan bentuk awal si Daguba ini? Oke, ceritanya hampir semua Guronggi telah berhasil disegel oleh Riku. Hingga pada akhirnya Kuga Riku dengan wujud Titannya dan menunggangi kuda Guram melawan Daguba dalam bentuk raksasanya seperti ini. Kuga Titan pun berhasil menusuk jantung Daguba dengan pedangnya, akan tetapi tusukan tersebut kurang memberi dampak kepada Daguba raksasa ini. Dan setelah itu Daguba memukul mundur Kuga Titan dan menarik pedang Titan yang tertancap di dadanya tersebut. Daguba yang memegang pedang Titan ini menusuk kuda Guram hingga tubuh Guram tercerai-berai dan jatuh ke reruntuhan. Itu kenapa pada film Kuga, Guram pada awalnya berupa serpihan batu. Itu karena serangan atau tebasan dari Daguba raksasa ini. Melihat Guram yang mati, dikiranya mati, Riku sangat marah dan masuk ke wujud Mighty-nya, melompat dan merider kick tepat di bekas tusukan di dadanya Daguba. Lalu dia melompat ke wajah Daguba untuk menarik paksa salah satu matanya Daguba hingga matanya keluar. Tidak sampai di situ, amarah Riku semakin memuncak dan masuk ke wujud ultimate-nya. Ultimate Kuga Riku menghajar dan membakar Daguba hingga baju ziranya hancur dan jatuh ke reruntuhan. Oleh karena ini, membuat tubuh Daguba menjadi mengecil. Dan di sini Daguba berubah bentuk menjadi wujud intermediate form atau wujud setengahnya. Wujud ini memiliki ukuran tubuh normal setinggi manusia tanpa menggunakan armor apapun dan tetap memiliki rambut yang acak-acakan. Riku dalam wujud ultimate-nya merasa bahwa wujud dari ultimate ini akan sangat berbahaya jika dia terus menggunakannya. Hingga pada akhirnya Riku kembali ke wujud Kuga Mighty. Para Guronggi yang tersisa bersama Daguba melawan Kuga, dan Kuga Riku pun berhasil menyegel semua Guronggi dan juga menyegel Daguba bersamanya di dalam peti mati Kuga. Nah, kenapa Kuga juga ikut-ikutan menyegel dirinya? Riku yang mengetahui ultimate Kuga akan sangat berbahaya untuk keselamatan suku Linto, lebih memilih ikut menyegel dirinya bersama dengan Daguba dan semua Guronggi yang sudah dikalahkannya. Oke. Untuk Daguba intermediate-nya ini ataupun form menengah ini, ada scene di awal film Kamen Rider Kuga ya, di awal-awal filmnya, di mana Kuga Riku melawan Daguba berserta Guronggi-Gurongginya. Nah, untuk kemampuan dari Daguba menengah ini adalah dia dapat memanipulasi cuaca menjadi badai petir. Lalu, kemampuan lainnya yang diperlihatkan, dia juga mampu membangkitkan para Guronggi yang sudah tersegel. Daguba Intermediate ini adalah sosok villain yang hingga sekarang belum pernah muncul wujud aslinya seperti apa. Teman-teman sudah ada yang pernah lihat belum bentuk asli dari Daguba yang ini? Karena semua fotonya itu berupa siluet ataupun sesuatu yang tidak jelas. Bahkan foto ini setelah saya kontras pun masih tetap nggak kelihatan mukanya seperti apa. Penasaran aja sih bentuknya yang asli kira-kira seperti apa. Jadi Daguba ini dalam bentuk yang ini adalah villain yang paling misterius hingga saat ini. Nah, untuk konsep artnya, kira-kira bentuk Daguba menengah ini seperti ini. Untungnya nggak seperti ini kan. Rambut atasnya itu udah nggak ada lagi loh. Udah kayak goblin aja dia. Masih keren Daguba yang acak-acakan seperti yang di filmnya. Ya, itu sangar dan juga menyeramkan. Oke, setelah Gogadol mati, scene akhir menunjukkan Daguba dalam bentuk menengah ini memotong-motong tubuh Nu Jaziore dan mengambil seperti Gesper ataupun armor Daguba. Jadi, si Nu Jaziore ini menemukan armor-armor Daguba yang dulu pernah dihancurkan oleh Kuga Riku. Serpihan armor inilah yang dikembangkan Ama Jazio ini untuk membuat para Guronggi menjadi lebih kuat lagi
dan dapat berevolusi. Hingga pada akhirnya Daguba menghampirinya dan membunuhnya, serta mengambil armor milik Dagubanya sendiri. Dan jadilah En Daguba Zeba bentuk sempurna. Secara hakikatnya, Daguba dalam bentuk sempurna ini memiliki wujud yang hampir sama dengan Ultimate Kuga. Hanya saja dia berwarna putih dan dilapisi armor berwarna emas. Kemampuan dari Daguba sempurna ini adalah pukulan yang super kuat, jauh lebih kuat dari Guronggi-Guronggi lainnya, di mana kekuatan pukulannya dapat menghancurkan armor Ultimate Kuga hingga tembus ke tubuh penggunanya dan mengeluarkan darah saat dia memukulnya. Dimana pastinya Ultimate Kuga memiliki durability yang jauh lebih kuat dari Guronggi-Guronggi yang pernah dilawan oleh Kuga form lainnya. Berikutnya, kemampuan pembakaran atau pyrokinesis. Daguba dapat mengubah atom dan molekul menjadi plasma hanya dengan menunjuk targetnya. Dia menggunakan ini untuk langsung menyalakan api dimanapun dan membunuh lawannya dengan membakar dari dalam dan juga luar tubuhnya. Salah satu kemampuan yang paling kuat dan mengerikan dari Daguba ini adalah yaitu mengubah struktur atomnya sendiri. Sementara Guronggi lainnya dapat melakukan ini sampai batas tertentu. Nah, kalau Daguba ini dia jauh lebih terampil dan sangat akurat, hampir tidak tertandingi. Dengan demikian, dia dapat memanggil gelombang api dalam sekejap dan berpotensi menghancurkan dunia jika dia menginginkannya. Berikutnya, Daguba mampu mengendalikan cuaca seperti yang dia inginkan, menimbulkan badai di suatu daerah sehingga para warga tidak ada yang keluar rumah. Lalu dia menggunakan kemampuan pyrokinesisnya untuk membakar semua manusia yang ada di dalam rumah-rumah tersebut, walaupun dalam kondisi badai sekalipun. Kira-kira seperti itulah caranya Daguba membakar ratusan manusia pada film Kuga. Daguba adalah Guronggi terkuat dari semua sisi. Satu-satunya yang dapat menandinginya adalah Ultimate Kuga. Pada wujud manusianya, Daguba tampak terlihat seperti pemuda yang sangat muda. Perawakannya benar-benar seperti tidak mencerminkan wujud dari kengerian si Daguba ini. Tapi dalam wujud manusianya, Daguba mampu membuat Kuga Pegasus Godai mengalami stres dan ketakutan yang luar biasa hanya dengan auranya saja. Kemampuan berikutnya yaitu adalah Daguba dapat langsung berteleportasi di berbagai lokasi. Itu kenapa pada episode akhir pihak kepolisian harus menciptakan radar untuk dapat menemukan keberadaan Daguba. Karena Daguba sendiri sangat cepat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Walaupun sebenarnya usaha polisi ini sia-sia, dikarenakan Daguba sendirilah yang menantang Godai untuk bertarung di tempat yang sudah dia tentukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kronologi tentang Daguba Perfect ini setelah dia merebut armornya dari Jaziore. Nah, pada preview episode 46 ke 47 dan juga di awal episode 47 sebelum opening, Daguba melakukan aksinya dengan membakar jalan raya berserta isi-isinya. Godai dan pihak polisi yang mendapatkan informasi tersebut langsung datang dan meluncur ke TKP. Dan inilah kali pertamanya Godai bertemu dengan nomor 0 ataupun nomor 0. Pertarungan terjadi dan sangat tidak seimbang. Kuga masuk ke bentuk Amazing Mighty-nya dan melawan Daguba yang sempurna ini. Akan tetapi, Amazing Mighty pun tidak berdaya di hadapannya si Daguba ini. Daguba berhasil membuat sabuk Kuga menjadi retak dan juga Daguba memukul mata Kuga hingga pecah sebelah dan menginjak tubuhnya si Kuga ini. Di sini Daguba hanya bermain-main saja saat melawan Kuga. Daguba pun sempat menunjukkan wujud menengahnya dan langsung masuk ke wujud sempurnanya. Amazing Mighty yang terpontang-panting dan melihat ke cermin baru menyadari bahwa sabuknya retak. Daguba mengatakan jadilah lebih kuat lagi dan Daguba pun membakar Kuga hidup-hidup. Nah, Kuga yang tidak berdaya dalam melawan Daguba ini hanya bisa menyaksikan Daguba membakar semua manusia yang ada di sekeliling Kuga. Dan Kuga pun tak berdaya dan hanya melihat saja semua manusia dibakar hidup-hidup di sekeliling dia. Hingga pada akhirnya Kuga pun pingsan. Nah, itulah kira-kira kronologi pertarungan mereka berdua. Sayang banget di filmnya sendiri hanya sekelebet-sekelebetnya aja. Jadi nggak ditampilin secara utuh. Ya sayang banget sih itu. Padahal scene ini benar-benar epic loh, dimana si Amazing Mighty sampai pecah matanya kan karena si Daguba ini. Di sini Daguba memberi kesempatan kepada Kuga untuk berlatih dan menjadi kuat lagi.
Daguva ingin bertarung dengan Kuga dan membunuh Kuga dalam kondisi Kuga yang sudah menjadi seperti dia, atau wujud ultimate Kuga. Jadi bisa dibilang, si Daguva ini fair ya terhadap lawannya. Padahal bisa aja dia membantai Kuga bahkan di awal-awal episode sekalipun. Nah, 9 hari kemudian, Godai berhasil berubah menjadi ultimate Kuga dengan mata merah. Entah gimana caranya Godai belajar untuk berubah menjadi ultimate Kuga ini. Godai sendiri pun sebenarnya sudah bisa berubah menjadi ultimate Kuga saat dia melawan Grongi yang berbentuk landak itu. Hanya saja ultimate tersebut memiliki mata berwarna hitam. Dan itu adalah ultimate yang menggunakan rasa kebenciannya Godai. Maka dari itu, Godai tidak pernah mau atau berani masuk ke wujud ultimate-nya ini. Hingga pada akhirnya 9 hari kemudian setelah dia dibantai oleh Daguva, Godai benar-benar berubah menjadi ultimate Kuga bermata merah. Dan pertarungan puncaknya adalah Endaguba Zeba melawan Ultimate Kuga Red Eyes ataupun Mata Merah di Gunung Kuro. Nah, pertarungan epic antara Ultimate Kuga melawan Daguva, di mana mereka sama-sama bisa pyrokinesis dan juga mereka tonjok-tonjokan sampai memuncratkan darah. Itu epic banget sih. Hingga pada akhirnya membuat kedua sabuk mereka retak. Dengan ini, Kuga jadi mengalami retak pada sabuknya sebanyak 2 kali. Nah, finalnya, Godai dan Daguva kehabisan tenaga dan kembali ke bentuk manusianya masing-masing. Dan mereka tetap tonjok-tonjokan hingga berdarah-darah. Ya, saya sendiri benar-benar merasa tidak puas dengan pertarungan ini sih. Kenapa? Karena Ultimate Kuga dan Daguva memiliki bentuk yang benar-benar keren, tapi tidak memiliki highlight yang spesial pada pertarungan terakhirnya. Pertarungan mereka di bawah salju dan juga di dalam badai salju mengurangi look atau penampakan dari masing-masing desain mereka. Pertarungan mereka tetap epic, tapi fanservice-nya yang sangat kurang menurut saya. Oke, akhir dari pertarungan ini, sabuk mereka sama-sama retak, dan mereka sama-sama terkapar di bawah badai salju. Daguva pun mati dengan perasaan bahagianya, yaitu dapat menemukan orang yang mampu bertarung setara dengannya, yaitu Ultimate Kuganya Godai. Nah, jika Guronggi level Go saat mati, kematian mereka akan memunculkan ledakan yang besar. Kenapa Daguva tidak? Padahal dia jauh lebih kuat. Sangat-sangat kuat. Lawannya pun adalah Ultimate Kuga yang pastinya ledakannya jauh lebih besar ketimbang form rising-nya. Nah, kenapa Daguva tidak meledak? Jawabannya, karena kedua batu amadam mereka retak. Dan mereka kehabisan energi sampai mereka tepar dan pingsan dan pada akhirnya mati. Nah, di sini Daguva dinyatakan tewas, sedangkan Godai selamat. Kenapa bisa seperti itu? Oke, pada episode terakhir, Dr. Tsubaki bahwa batu amadam Godai berhasil melakukan recovery dikarenakan terhubung dengan amadam yang dimiliki oleh Guram. Bisa dibilang batu amadam pada Guram ini menjadi backupan atau recovery-nya si amadamnya Kuga ini. Sedangkan Daguva, dia tidak memiliki backupan batu amadam lainnya. Sehingga amadam yang retak ini semakin hancur dan semakin hilang energinya. Bisa dibilang tidak bisa terobati lah. Hingga pada akhirnya Daguva sendiri mati akibat kehabisan energi dan juga darah. Oke, sedikit cerita tentang Guram. Aslinya, jika Godai lepas kendali dan berubah menjadi Ultimate Kuga Dark Eyes atau mata hitam, Guram akan merasakan hal tersebut dan mengaktifkan mekanisme yang ada yang akan mengubah Guram menjadi pasir dan mentransfer amadamnya ke dalam amadamnya Godai. Karena dari awal Guram itu ada untuk mencegah kekuatan mengerikan ini menjadi semakin kuat, ya seperti counterpartnya dari Ultimate Mata Hitam inilah. Kira-kira seperti itu. Tapi di filmnya Godai berubah menjadi Ultimate bermata merah dan Guram tidak berubah menjadi pasir, yang artinya Godai dapat mengendalikan hati tulusnya menjadi kekuatan dan berubah menjadi Ultimate Kuga yang dikendalikannya. Oke, berikutnya teman-teman ingat nggak ada majalah di mana Zero Two melawan Arc One? Kita kirain itu adalah orang yang berbeda kan, padahal mereka adalah pengguna yang sama. Kita di prank. Nah, pada zaman Kuga ini, dulu itu juga ada majalah dan menunjukkan Ultimate Kuga melawan Kuga Mighty. Dan Ultimate Kuga ini adalah bentuk asli dari Daguva Zeba. Ya, jadi itu juga di prank juga pada masa itu. Untungnya Ultimate Kuga bukanlah Daguva kan. Bayangin gimana caranya Kuga melawan Ultimate Kuga.
Selanjutnya, pada awalnya, final boss ataupun villain utama pada serial Kuga adalah Doom. Konsep artnya kira-kira seperti ini. Ya, sekilas mirip monster di era Showa lainnya lah. Dan konsep art ini akhirnya tidak terpakai dan digantikan oleh Endaguba Zeba yang kita kenal hingga saat ini. Nah, itu dia pembahasan kita untuk Daguba. Semuanya saya bahas secara detail di sini. Jika ada yang terlewatkan oleh saya, teman-teman boleh banget menambahkannya di kolom komentar. Atau jika ada yang salah, teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar ya. Seru juga membahas hal beginian. Serunya ngeriset dan juga menyajikannya kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat terhibur dan juga menjadi informasi buat teman-teman lainnya. Oke? Nah, menurut kalian gimana tentang Daguba ini? Tulis di kolom komentar. Nah, itu dia video pembahasan kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata saya mohon maaf. Buat teman-teman, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa lebih berkembang lagi dan agar saya bisa menyajikan hal-hal yang menarik di kemudian harinya. Oke, saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.